pagi juga untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelas 84 ingin mempresentasikan yaitu literasi dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Materi yang kami bawa dari pelajaran ini adalah tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Benny. Saya akan menjelaskan perdagangan dan perdagangan antar daerah. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada antar pulau. Merupakan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk dan lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, saya menjelaskan tujuan. Yang pertama, peroleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau antar daerah. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. B. Perbedaan harga antar daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain dan atas dasar kesepakatan bersama. Ada juga ruang lingkup perdagangan antar negara yang berkaitan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi mengenai adanya kepastian bahan baku dan pangsa pasar. Pengertian aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait menjadi dua aktivitas, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama dari kegiatan ekspor untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Pelaku impor disebut importir. Importir membayar barang yang ia beli memakai mata uang asing. Importir dapat juga menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Baik, saya akan manfaat perdagangan antar negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Manfaat perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk efisien. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam luar negeri. Tiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula. Beberapa banyak faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut, antara lain yaitu geografi, iklim, dan dengan penguasaan teknologi. 3. Menjaga persahabatan antar negara. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. 4. Transfer teknologi. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka, pada umumnya, importer memberi
supporter memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Ketujuh, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Dua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan dalam negara. Tiga, adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Empat, adanya kelebihan produk dalam suatu negeri dan dibutuhkannya pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang mengaruhi menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan hasil produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ada 3 perbedaan utama antara perbedaan antar negara dengan perbedaan antar pulau. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Suatu negara dapat menjual barang ke negara lain dan bisa membeli barang dari negara lain. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Bangsa dapat mengatur aliran atau barang jasa dan keuangan. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sekian dari literasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih.